semua, perkenalkan kami dari kelompok E mata kuliah kalkulus lanjut yang terdiri dari Septi Tambunan, Septa Lubis, Suci Rahmadani, dan Jahara Nasution. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan menjelaskan tentang kedivergenan fungsi dan integral permukaan. Baiklah, saya akan membahas materi mengenai kedivergenan fungsi. Baiklah, pada materi ini kita akan membahas mengenai kriteria divergensi atau kedivergenan limit fungsi. Kriteria divergensi atau kedivergenan limit fungsi menggunakan suatu persekitaran maupun dengan menggunakan barisan bilangan real. Kontraposisi dari teorema ini dapat mengakibatkan beberapa kriteria divergensi limit fungsi sebagai berikut. Kriteria divergensi atau kedivergenan limit fungsi diberikan A merupakan himpunan bagian dari bilangan real, C titik klaster himpunan A, dan F memetakan himpunan A ke himpunan bilangan real. 3 pernyataan berikut ekivalen. Yang pertama, jika L merupakan anggota bilangan real, maka nilai limit F untuk X dekat ke C tidak sama dengan L jika dan hanya jika terdapat barisan Xn yang merupakan himpunan bagian dari himpunan A dengan Xn tidak sama dengan C untuk setiap bilangan asli n, sehingga barisan Xn konvergen ke C tetapi barisan Fxn tidak konvergen ke L. Yang kedua, fungsi f tidak punya limit untuk x dekat ke C jika dan hanya jika terdapat barisan Xn yang merupakan himpunan bagian dari A dengan barisan Xn konvergen ke C tetapi barisan Fxn tidak konvergen. Dan yang ketiga, fungsi f tidak punya limit untuk x dekat ke C jika dan hanya jika terdapat barisan Xn dan Yn di A dengan Xn Yn tidak sama dengan C untuk setiap n yang merupakan anggota dari bilangan asli dengan Xn dan Yn konvergen ke C tetapi barisan Fxn konvergen ke L dan barisan Fyn konvergen ke K dengan L tidak sama dengan K. Sebagai contohnya yaitu limit x mendekati 0, 1 per x tidak ada. Perhatikan bahwa fx sama dengan 1 per x dipilih barisan xn dengan xn sama dengan 1 per n untuk setiap bilangan asli n. Perhatikan bahwa barisan 1 per n konvergen ke 0, tetapi barisan fxn sama dengan n tidak konvergen. Jadi berdasarkan kriteria divergensi limit fungsi, nilai limit x mendekati 0, 1 per x tidak ada. Untuk grafik dari contoh soal yang diberikan kita dapat lihat pada layar kita masing-masing. Perhatikan bahwa fx sama dengan sinus 1 per x kuadrat. Dipilih barisan xn dan yn. Dengan xn sama dengan 1 per akar dari vn. Dan yn sama dengan 1 per akar dari v per 2 ditambah 2 vn. Untuk setiap bilangan asli n. Perhatikan bahwa barisan 1 per vn ditambah 1 per v per 2 ditambah 2 vn konvergen dan mendekati ke nilai tertentu, tetapi barisan fxn sama dengan sin vn konvergen ke nilai tertentu dan barisan fyn sama dengan sinus v per 2 ditambah 2 vn konvergen ke 1. Jadi berdasarkan kriteria divergensi limit fungsi, nilai limit dari limit sinus 1 per x kuadrat x mendekati 0 tidak ada. Baik, kita masuk ke bagian yang kedua yaitu grad ataupun gradien dalam fungsi skalar. Misalkan P, X, Y, Z terdefinisi dan terdiferensiabel pada setiap titik X, Y, Z dalam ruang R3. Maka gradien atau P atau kita sebut gradien P atau juga nabla P yang didefinisikan sebagai nabla P sama dengan do per do XI tambah do per do YJ J tambah do per do ZK dikalikan Pi menghasilkan fungsi vektor yaitu do per do XI tambah do per do YJ tambah do per do ZK. Yang perlu kita ingat bahwa gradien itu mengubah fungsi skalar menjadi fungsi vektor. Yang awal mula fungsi skalarnya itu adalah P, X, Y, Z akan diubah menjadi fungsi vektor yaitu do per do XI ditambah do per do YJ tambah do per do ZK. Baik, kita masuk ke sifat-sifat gradien. Jika P, X, Y, Z dan si X, Y, Z adalah fungsi skalar yang terdiferensiabel pada setiap titik X, Y, Z dan C atau C
C adalah bilangan real, maka berlaku yang pertama. Nabla Pi tambah C sama dengan nabla Pi tambah nabla C. Yang kedua, nabla C atau bilangan real itu dikalikan dengan Pi, menghasilkan C-nya kita tarik ke depan dikali nabla Psi. Yang ketiga, nabla Pi Psi sama dengan Pi nabla Psi tambah Psi nabla Pi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi kami yang dimana saya akan membahas tentang divergensi dari fungsi vektor yang disingkat dengan div. Di mana definisi dari divergensi ini kita misalkan dengan vektor v x, y, z sama dengan v1i ditambah v2j ditambah v3k yang terdefinisi dan diferensiabel pada setiap titik x, y, z. Divergensi dari v atau div v atau nabla dikali v didefinisikan oleh nabla dikali v sama dengan do per do x i ditambah do per do y j ditambah do per do zk dikali v1i ditambah v2j ditambah v3k sama dengan do v1 per do x ditambah do v2 per do y ditambah do v3 per do z. Yang perlu kita ingat, itu divergensi mengubah fungsi vektor menjadi fungsi skalar. Nah, berikut sifat-sifat divergensi. Yang dimana kita misalkan f, x, y, z dan g, x, y, z adalah vektor-vektor yang kontinu dan diferensiabel terhadap x, y, dan z. P, x, y, z adalah fungsi skalar yang kontinu dan diferensiabel terhadap x, y, dan z, serta a dan b adalah bilangan real. Maka berlaku yang pertama itu ada nabla dikali a f ditambah bg sama dengan a nabla dikali f ditambah b nabla dikali g. Yang kedua ada nabla dikali pi f sama dengan pi nabla dikali f ditambah nabla pi dikali f. Yang ketiga ada nabla dikali f dikali g yang sama dengan nabla dikali f dikali g dikurang f dikali nabla dikali g. Yang keempat itu ada nabla dikali f sama dengan 0. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang curl dari fungsi vektor. Misalkan v dalam kurung x, y, z sama dengan v1i ditambah v2j ditambah v3k terdefinisi dan didiferensial pada setiap titik x, y, z, maka curl dari v atau rot v nabla dikali v didefinisikan oleh nabla dikali v dalam kurung del per del xi ditambah del per del yz ditambah del per del zk dikali v1i ditambah v2z ditambah v3k sehingga mendapatkan hasil determinan dari nabla dikali v sama dengan i del v3 per del y dikurang del v2 per del z ditambah z del v1 per del z dikurang del v3 per del x ditambah k del v2 per del x dikurang del v1 per del y. 1. Nabla dikali f tambah g sama dengan nabla dikali f ditambah nabla dikali g. Kedua, nabla dikali alpha f sama dengan alpha dikali nabla kali f. 3. Nabla dikali pi f sama dengan kurung nabla pi dikali f ditambah kurung nabla kali f pi. 4. Nabla dikali kurung nabla pi sama dengan 0. 5. Nabla dikali dalam kurung nabla kali f sama dengan nabla dalam kurung nabla kali f dikurang nabla pangkat 2 f. 6. Nabla dikali kurung f kali g sama dengan kurung nabla kali g f dikurang g nabla kali f dikurang f nabla g ditambah f nabla kali g. Adapun contoh soal diketahui dua fungsi f dalam kurung x, y, z sama dengan 2xz x, y, z y pangkat 3 xz dan f dalam kurung x, y, z sama dengan x pangkat 2 yz. Hitunglah nilai
nabla F. Penyelesaiannya adalah untuk F kurang XYZ sama dengan X pangkat 2YZ, mendapatkan hasil nabla F sama dengan dalam kurung del dalam kurung X pangkat 2YZ per del sama dengan del dalam kurung X2YZ per del X, del dalam kurung X2YZ per del Y, del dalam kurung X2YZ per del Z, mendapatkan hasil 2XYZ X pangkat 2Z X2Y. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami yang dimana pembahasannya itu merupakan tentang integral permukaan. Di sini integral permukaan memiliki definisi yang dimisalkan S bagian dari permukaan Z sama dengan fxy, yang dimana xy itu berada dalam D pada bidang xy. Jika F mempunyai turunan parsial orde pertama yang kontinu dan Gxyz sama dengan Gxy, Fxy kontinu pada D, maka integral permukaan dari Gxyz pada S adalah integral lipat 2S Gxyz ds sama dengan integral lipat 2D Gxz Fxy akar dari fx pangkat 2 ditambah fy pangkat 2 ditambah 1 dA. Di sini dapat dilihat di grafiknya itu ada S, Z sama dengan fxy, dan D adalah proyeksi S terhadap bidang xy. Lanjut dalam pengaplikasiannya itu ada dua, yaitu yang A adalah luas permukaan. Jika Gxyz sama dengan 1, maka S integral lipat 2 ds adalah luas permukaan. B massa sama dengan M. Jika rapat massa diketahui P xyz, maka M sama dengan S integral lipat 2 P xyz ds. Yang dimana ada contoh, hitunglah S integral lipat 2 xy tambah 2z ds, dimana S bagian dari permukaan. Dalam penyelesaiannya itu ada proyeksi S terhadap bidang XY adalah D yang melalui titik 3,0 dan 0,0 yang dapat dilihat pada grafik. Sehingga permukaan Z sama dengan Fxy sama dengan 2 dikurang 2 per 3X dikurang 1 per 3Y. Fx sama dengan min 2 per 3, sedangkan Fy sama dengan min 1 per 3. Dan Xy tambah 2Z sama dengan Xy tambah 2 dikali 2 dikurang 2 dikurang 2 per 3X dikurang 1 per 3Y. Sama dengan Xy tambah 4 dikurang 4 per 3X dikurang 2 per 3Y. DE sama dengan akar dari Fx pangkat 2 tambah Fy pangkat 2 ditambah 1 DA sama dengan akar dari 4 per 9 tambah 1 per 9 DA sama dengan 1 per 3 akar dari 14 DA. Jadi integral lipat 2S dikali XY tambah 2Z ds sama dengan integral D XY tambah 4 dikurang 4 per 3X dikurang 2 per 3Y 1 per 3 akar dari 14 DA sama dengan 1 per 3 akar 14 integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 3 dikali integral dengan batas bawah 0 dan batas atas min 2x tambah 6 dikali xy tambah 4 dikurang 4 per 3x dikurang 2 per 3y dy dx yang diselesaikan menggunakan integral lipat 2. Permukaan S atau besarnya fluks dari F yang menembus permukaan S dapat diselesaikan menggunakan integral rangkap 3, yaitu integral permukaan F dikali N dA sama dengan integral rangkap 3S divergensi F dF. Vektor normal N diambil yang mengarah keluar. Teorema di atas dikenal dengan teorema divergensi Gauss atau teorema Gauss. Dan selanjutnya yaitu teorema Stokes. Misalkan S permukaan terbuka 2 dinyatakan oleh Z sama dengan Fx, Y yang dibatasi oleh lengkungan atau lintasan tertutup sederhana C, maka integral dari Fxyz sama dengan Fxyz I ditambah Gxyz J ditambah Hxyzk atas lengkungan atau lintasan C dalam arah positif yang dapat dinyatakan sebagai integral permukaan dari curl F atas S berikut. Integral garis kurva tertutup C dot dr sama dengan integral permukaan
2Z sama dengan 2X ditambah Y yang dibatasi oleh Z sama dengan 2 dengan lintasan C merupakan kelilingnya. Di sini gunakan teorema Stokes untuk menghitung integral lipat 2 dari curl f dot n dA. Jadi di sini solusi lintasan C x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 4 dan z-nya sama dengan 2 atau x-nya sama dengan 2 cos t, y-nya sama dengan sin t dan z-nya sama dengan 2 dengan t-nya lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 2 phi. Setelah dilakukan perhitungan maka didapat integral dengan batas bawah 0, batas atas 2 phi, 2 sin t min 2 sin t dikurang 2 cos t dikali 2 dt dan menghasilkan min 12 phi. Sekianlah video pembelajaran yang kami buat. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.